Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaktian Sunan Geseng, murid Sunan Kalijaga, telah menjadi sunatullah pada masa zaman Majapahit. Bergulirlah suatu perjalanan permasalahan akidah dari Hindu-Buddha menjadi Islam yang diawali dengan berdirinya Kerajaan Demak Bintoro yang dirajai oleh beliau Raden Patah. Berdirinya kerajaan Islam di Demak Bintoro insya Allah pada tahun 1403 yang disponsori oleh Majelis Wali Songo yang masyhur dengan metode dakwahnya dan kearifan juga keramatnya. Dengan partisipasinya Wali Songo ini, Allah telah menentukan kehendaknya kerajaan Islam Demak Bintoro menjadi kerajaan besar dan berpengaruh di bumi tanah Jawa dan sekitarnya. Dari awal ini kami ingin mengutarakan mahabbah kami terhadap wali Allah yang bernama Ki Cokrojoyo yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan Geseng. Pada zaman Wali Songo terkenallah seorang wali dari Jawa yang bernama Raden Said yang terkenal dengan nama Sunan Kalijogo. Pada saat itu Sunan Kalijogo syiar agama Islam di suatu daerah. Beliau bertemu dengan seorang hamba Allah yang bernama Ki Cokrojoyo. Istrinya bernama Rubiah dan memiliki seorang putra bernama Joko Buduk. Pekerjaan Ki Cokrojoyo menyadap gula kelapa. Walau hanya dengan kehidupan yang sederhana, keluarganya tentram dan bahagia karena Ki Cokrojoyo dan keluarganya nrimo ing pandum. Dengan ketentramannya itu Ki Cokrojoyo senang bersenandung. Dalam perjalanan syiarnya, Kanjeng Sunan Kalijogo bertemu dengan Ki Cokrojoyo yang akhirnya diajarkan kalimat zikir yang dilantunkan dengan pujian. Hari-hari Ki Cokrojoyo selalu melantunkan pujian dengan kalimat yang diajarkan oleh wali Allah Sunan Kalijogo. Dan suatu saat keajaiban terjadi dengan amalan itu, yaitu saat Ki Cokrojoyo mengambil hasil panennya yang dibuat gula kelapa. Tiba-tiba berubahlah gula kelapa itu menjadi emas. Namun Ki Cokrojoyo tidak menjadi bangga, malah beliau langsung bersiku dan berpamitan pada istri dan anaknya untuk mencari Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah ketemu Kanjeng Sunan Kalijogo, Ki Cokrojoyo diterima sebagai murid dan disuruhnya bertapa, yang insya Allah dilakukan 1 tahun. Setelah 1 tahun, Kanjeng Sunan Kalijogo teringat akan kondisi muridnya yang bertapa. Lalu dicarinya. Dalam pencarian tempat yang digunakan bertapa, ternyata tempat tersebut telah menjadi hutan alang-alang yang akhirnya dibakar oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Setelah habis alang-alangnya, barulah tampak Ki Cokrojoyo yang masih dalam kondisi bertapa dan gosong karena terbakarnya dengan ilalang. Dan pada saat itu dibangunkannya Ki Cokrojoyo dengan ucapan salam Kanjeng Sunan Kalijogo yang akhirnya terbangun dan langsung sungkem atau sujud terhadap gurunya. Setelah itu Kanjeng Sunan Kalijogo memerintahkan untuk mandi dan menyuruh pulang menemui keluarganya.
Setelah ketemu keluarga, diceritakannya segala kejadian pada istri dan anaknya. Istri dan anak ikut bersyukur kehadirat Allah atas diselamatkannya Ki Cokrojoyo dan atas bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo. Dari perjalanan itu diangkatlah derajat Ki Cokrojoyo di hadapan Allah menjadi wali Allah. Maka Ki Cokrojoyo diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menjadi Sunan Geseng untuk mengingat laku dan ketawaduannya terhadap guru. Dan setelah itu Sunan Geseng ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar Islam, khususnya mengajak masyarakat untuk bertauhid, membaca 2 kalimat syahadat yang terkenal ajakan Sunan Geseng, yaitu masalah sasahidan, membaca 2 kalimat syahadat dan menjalankan ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Sunan Geseng, ada murid-murid Sunan Kalijogo yang terkenal lagi, yaitu Sunan Bayat Klaten, Syekh Jangkung Pati, dan Ki Ageng Selo Demak. Dari riwayat itulah maka kami jamaah Zikrullah sedikit mengingat sejarah beliau, karena beliau termasuk wali Allah yang juga berjasa dalam pengembangan Islam di tanah Jawa. Batu Gosong di sini meninggalkan sebuah cerita yang sangat menakjubkan dengan bukti berupa petilasan yang masih terjaga dengan baik dan bisa disaksikan oleh siapa saja yang ingin melihatnya. Petilasan itu berupa batu gosong yang konon diyakini sebagai tempat duduk Sunan Geseng ketika terbakar oleh api. Sunan Kalijogo amatlah dekat dan melekat di hati kaum muslimin di tanah Jawa melebihi yang lainnya. Kelebihan umatnya adalah kepiawaiannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam adat tradisi orang Jawa. Kecintaan masyarakat Jawa terhadap wayang memberikan inspirasi bagi Sunan Kalijaga untuk memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Sunan Kalijogo adalah pencipta lakon wayang kulit dan pengarang buku-buku wayang yang mengandung cerita dramatis bernuansa Islam. Salah satu murid kinasih Sunan Kalijogo adalah Sunan Geseng. Beliau adalah murid yang sangat patuh dan setia terhadap semua perintah Sunan Kalijogo. Pada suatu hari, Sunan Kalijogo ingin menguji kesetiaan Sunan Geseng dengan ujian yang cukup berat. Sunan Geseng yang waktu itu masih bernama Ki Cokrojoyo, buyut Nyai Ageng Bagelen, diminta untuk menjaga dan memegangi tongkat yang ditancapkan di sebuah bukit di wilayah Bagelen. Sunan Kalijaga berpesan agar Ki Cokrojoyo tidak meninggalkan tempat itu sampai beliau kembali. Ki Cokrojoyo duduk bersila memegang dan menjaga tongkat yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijogo. Hujan panas, dingin, dan ancaman binatang buas selama menunggu tongkat gurunya, tak sejengkal pun Ki Cokrojoyo menggeser tempat duduknya. Ia tetap tak bergeming dari tempat duduknya meski hanya sesaat. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, Ki Cokrojoyo telah duduk bersila memegangi dan menjaga tongkat gurunya selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itulah Sunan Kalijogo kembali ke tempat itu untuk menemui muridnya Ki Cokrojoyo. Namun apa yang terjadi di luar dugaan. Muridnya tak terlihat lagi di tempat itu.
bukit tempat di mana Ki Cokrojoyo memegangi dan menjaga tongkat Sunan Kalijogo sudah berubah menjadi sebuah hutan yang sangat lebat. Sunan Kalijogo dengan amat terpaksa membakar tempat itu untuk mengetahui tempat sang murid yang ditinggalkan sendirian selama 7 tahun tersebut. Dengan keadaan hutan yang sangat menyeramkan, hati Sunan Kalijogo tak yakin apakah Ki Cokrojoyo masih bertahan di tempat itu. Setelah 3/4 bagian hutan itu habis terbakar, di sanalah tampak Ki Cokrojoyo duduk bersila dalam keadaan sama persis ketika ditinggalkan dahulu. Tubuhnya hitam terpanggang api sambil memegangi erat tongkat Sunan Kalijogo yang ditancapkan di tanah. Bagian Ki Cokrojoyo tampak kosong akibat terpanggang api, namun dirinya tak bergeming sedikit pun dari tempatnya duduk. Hati Sunan Kalijogo terharu saat itu. Beliau belum pernah menemui kesetiaan dan ketaatan yang sangat luar biasa dari seorang murid sebelumnya. Melihat pengorbanan sedemikian besar yang telah diberikan oleh muridnya, maka sejak itu Ki Cokrojoyo telah lulus ujian dan dinilai telah memiliki ilmu setingkat dengan ilmu seorang wali. Lantas Ki Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng. Petilasan Sunan Geseng berada di puncak gunung Siringin, Pedukuhan Gatep, desa atau kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selain di Bagelen, petilasan Sunan Geseng juga terdapat di daerah Piyungan, Bantul, Yogyakarta, dan makamnya berada di Argotirto, Magelang. Tidak jauh dari lokasi petilasan juga terdapat sebuah batu besar dengan permukaan agak rata dan lebar. Oleh penduduk setempat diberi nama Siroto, diyakini tempat berkumpulnya para wali dalam membahas syiar Islam di tanah Jawa. Hingga sekarang juga masih ada peninggalan Sunan Geseng lainnya, yakni berupa bangunan masjid yang sekarang diberi nama Masjid Sunan Geseng. Masjid ini terletak di Pedukuhan Kauman, Desa Bagelen, kurang lebih berjarak 2 km dari lokasi petilasan Sunan Geseng. Hampir setiap hari banyak orang datang berziarah di sini. Peziarah tersebut tidak hanya berasal dari Kabupaten Purworejo saja, tak sedikit juga peziarah yang datang dari luar kota, seperti dari Semarang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa ini. Jalan menuju lokasi batu petilasan Sunan Geseng kurang lebih berjarak 500 meter dari jalur utama Jalan Raya Purworejo Yogyakarta kilometer 11,5. Jalannya cukup menantang, sedikit terjal karena terletak di puncak bukit yang memiliki ketinggian kurang lebih 100 meter di atas permukaan tanah. Meski demikian, jalan ke lokasi sudah cukup nyaman dengan adanya perbaikan oleh pemerintah setempat. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.